Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi teks eksposisi. Berikut kompetensi dasar, yaitu mengembangkan isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan atau tulisan. Adapun indikator pencapaian kompetensi adalah: yang pertama, mengembangkan isi teks eksposisi. 2. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. 3. Mempresentasikan isi teks eksposisi. Kemudian, tujuan pembelajaran. Berdasar dari indikator pencapaian kompetensi, melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning, tujuan pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik adalah: yang pertama, mampu mengembangkan isi teks eksposisi. Kedua, mampu menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Ketiga, mampu mempresentasikan isi teks eksposisi. Selanjutnya, mengembangkan teks eksposisi. Pertama, melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Kedua, menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Pertama, menyusun argumen berdasarkan tesis. Hal-hal dalam menentukan gagasan pendukung adalah: yang pertama, bacalah setiap paragraf dengan teliti dan pahamilah. Kedua, perhatikan kalimat pertama hingga akhir. Bentuklah mana yang menjadi gagasan pokok dalam kalimat pertama hingga akhir dalam satu paragraf, dan mana yang menjadi gagasan pendukung pada satu paragraf. Ketiga, carilah gagasan pokok terlebih dahulu, baru menentukan gagasan pendukung. Perlu kamu ketahui bahwa gagasan pokok merupakan isi dari suatu paragraf atau inti dari suatu paragraf, dan letak dari gagasan pokok bisa terdapat di awal, tengah, dan akhir. Keempat, pada umumnya setelah gagasan pokok, maka terdapat gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini sama dengan gagasan penjelas. Biasanya, gagasan pendukung ini menguraikan atau menjelaskan dari gagasan pokok. Telah dibahas sebelumnya bahwa tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat atau argumen. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi, dan gagasan pokok dapat dikembangkan dengan argumen penjelas atau gagasan penjelas. Contoh gagasan penjelas dan gagasan pokok. Contoh gagasan pokok adalah: teknologi merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan manusia. Sedangkan contoh gagasan penjelas adalah: teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, dan sistem komputer. Kemajuan teknologi memang penting untuk kehidupan manusia zaman sekarang. Beberapa manfaat teknologi yaitu untuk mempercepat pekerjaan manusia, mempermudah komunikasi jarak jauh, dan memperoleh transaksi keuangan. Demikianlah penjelasan tentang gagasan pendukung. Gagasan pendukung ada karena adanya gagasan pokok. Maka gagasan pokok dan gagasan pendukung saling berkaitan dalam satu paragraf. Sudah paham kan bagaimana melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung? Selanjutnya, yang kedua, menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Cara mengembangkan teks eksposisi yaitu dengan cara membuat gagasan penjelas dari setiap gagasan pokok yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Gunakan bahasa yang komunikatif, akan tetapi harus tetap memperhatikan isi teks eksposisi. Teks eksposisi yang dikembangkan harus sesuai dengan teks aslinya.
Untuk melatih menulis teks eksposisi dengan cara mengubah bahasa dari teks eksposisi tersebut dengan menggunakan bahasa yang baru tanpa merubah makna tiap kalimat. Perhatikan contoh teks eksposisi berikut ini. Contoh penyampaian dalam eksposisi, yaitu teknologi merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan manusia. Teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, dan sistem komputer. Kemajuan teknologi memang penting untuk kehidupan manusia zaman sekarang. Beberapa manfaat teknologi yaitu untuk mempercepat pekerjaan manusia, mempermudah komunikasi jarak jauh, dan memperoleh transaksi keuangan. Contoh penyampaian dengan bahasa yang berbeda, yaitu saat ini teknologi adalah salah satu penunjang di kehidupan manusia. Teknologi telah membantu memperbaiki hampir di semua aspek kehidupan manusia saat ini. Beberapa manfaat teknologi yaitu untuk mempercepat pekerjaan manusia, mempermudah komunikasi jarak jauh, dan memperoleh transaksi keuangan. Itulah cara menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Selanjutnya, kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk. Silakan diskusikan teks tentang pembangunan dan kerusakan lingkungan. Pertama, melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Kedua, menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Untuk hasil diskusi kalian, silahkan tuangkan di lembar kerja yang telah dibagi. Selanjutnya, kalian analisis cara melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung dan menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Setelah selesai, selanjutnya silahkan tukarkan tugas kalian pada kelompok lain, dan silakan memberikan tanggapan dan masukan terhadap pekerjaan teman-temanmu. Simpulkan cara melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung dan menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Peserta didik yang terpilih bersama-sama dengan kelompok lain menyimpulkan cara melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung dan menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Sekian dan terima kasih.